Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas soal cerita film action yang berjudul Kantara, keluaran tahun 2022. Film ini sequel dari film Kantara A Legend Chapter 1 keluaran tahun 2025 yang udah Om upload di channel utamanya Om ya. Linknya udah Om taruh di deskripsi ya kalau pada belum nonton. Film ini mengisahkan seorang pemburu liar yang melawan ketidakadilan karena hutan mereka hendak dikuasai oleh polisi Babok. Tapi dibalik itu semua tersembunyi plot twist yang amazing. So, nggak usah pakai lama deh, langsung aja bemper Om Brewok Story. Awal kisah di tahun 1847, diperlihatkan seorang raja yang tinggal dengan damai. Walaupun kerajaannya makmur, sang raja merasa nggak puas. Dia itu tidak bisa menemukan ketenangan batin. Raja pun memutuskan untuk berkelana ke kuil-kuil di segala penjuru negeri. Tapi tetap aja dia nggak bisa menemukan ketenangan batin yang dia cari. Kepala pendeta pun meminta sang raja untuk berkelana seorang diri menuju arah hutan Kantara. Niscaya raja akan menemukan ketenangan batin di sana. Singkat cerita, sang raja pun menjalankan perintah dari kepala kuil. Selama berminggu-minggu dia memasuki hutan Kantara. Sampai di titik dia melihat sebongkah batu di tengah hutan. Anehnya, pas melihat batu itu, sang raja langsung menjatuhkan senjatanya. Entah kenapa, dia langsung merasakan ketenangan batin yang selama ini dia cari setelah melihat batu itu. Tak lama kemudian, suku pedalaman Kantara pun menghampiri sang raja. Raja bilang dengan sopan, sebagai seorang raja, dia memohon agar bisa membawa batu itu ke istananya. Warga Kantara pun meminta maaf. Raja boleh meminta apapun, tapi jangan membawa Deva Pranjuli pergi dari hutan Kantara. Tapi seketika salah satu suku Kantara kerasukan Deva Parjuli dan menjadi demigod. Deva Parjuli pun berkata dia akan pergi mengikuti sang raja, tapi dengan satu syarat. Hutan Kantara ini diserahkan untuk suku Kantara selamanya. Tidak ada yang boleh mengklaim tanah ini lagi. Bila ada keturunan raja yang mencoba mengklaim tanah yang sudah diberikan ini, maka Deva Perlindung Parjuli yang bernama Deva Galiga akan menumpahkan darah keturunan raja. Mendengar itu, raja pun setuju. Dia menyerahkan tanah hutan Kantara ke suku Kantara sampai ke keturunannya. Semenjak saat itu, raja pun menemukan ketenangan batin yang tidak ternilai harganya. Dia juga memerintahkan ke semua keturunannya untuk tidak mengusik hutan Kantara. Sampai di tahun 70-an, diperlihatkan sebuah keluarga yang terdiri dari bapak yang bernama Anapa, istrinya Kamala, dan putranya yang bernama Siva sedang menuju bekas istana. Mereka itu dipanggil untuk melakukan upacara bola kola, upacara pemanggilan Deva Parjuli. Mereka diundang secara khusus oleh keluarga keturunan raja. Dikala itu kakak adik Mohana dan Bohana malah ribut. Sang adik Bohana merasa upacara kayak gini tuh nggak perlu. Dia yang tamak dan serakah ingin menguasai tanah perjanjian untuk keuntungannya sendiri. Mohana jelas saja memperingatkan adiknya kalau mereka itu tidak boleh melanggar perjanjian yang dilakukan oleh kakek mereka. Singkat cerita, Apana pun menjadi demigod dan menari sebagai prosesi ritual pemanggilan Deva Parjuli. Tapi setelah Parjuli merasuki Apana, Bohana pun malah bilang kalau dia ingin mengambil tanah keluarganya dari suku Kantara. Deva Parjuli pun berkata perjanjian tidak boleh dilanggar. Bila dilanggar, Deva Galinga akan murka. Namun Bohana nggak peduli, sekarang zaman udah modern. Hal-hal mistis kayak gini tuh udah nggak relevan. Dia pun berniat memperkarakan tanah sengketa ini di pengadilan. Setelah itu, Anapa yang lagi jadi demigod langsung berlari ke dalam hutan. Di dalam hutan itu, sosok Anapa pun menghilang tanpa jejak, yang membuat semua warga desa pun bingung, termasuk Siva, anaknya. तो सही है, तुम वो रहस्यमय जगह और वो साहेब तो कोर्ट की सीढ़ियों में ही। Seminggu kemudian, Bohana pun tergeletak tak bernyawa di tangga pengadilan. Orang-orang meyakini kalau Bohana itu dibunuh oleh sosok Deva Galiga karena Bohana telah melanggar janji. 20 tahun kemudian, diperlihatkan sebuah perlombaan karapan sapi untuk menyambut hari bola kola. Tak lama kemudian, anak dari Bohana yang sekarang menjadi tuan tanah datang ke sana. Berbeda dengan ayahnya yang tamak, Davendra itu terkenal baik dan tidak sombong. Singkat cerita, lomba karapan sapi pun digelar. Yang paling dijagokan untuk menang adalah Siva dari desa hutan Kantara. Lawan terkuat Siva adalah Mohan yang mengendarai kebo milik Davendra.
Singkat cerita, pengumuman pemenang lomba pun digelar. Di luar dugaannya, Mohan dinyatakan menang, sedangkan Shiva mendapatkan juara 2. Jelas saja Shiva nggak terima, karena dari catatan waktu, dialah yang seharusnya menjadi juara 1. Sudakar, tangan kanan Devendra pun terlihat adu bacot dengan si Shiva. Gara-gara hal itu jugalah terjadi perkelahian di lumpur antara pihak Shiva dan pihak Sudakar. Bul, minta kacangnya dikit, Bul. Amah, beli diri aja sana. Ini bangke malah nonton sambil santai dong. Nah lo diprototin sama si Shiva. Langsung bleret dong ini orang. Intinya sih, Shiva berhasil mengalahkan semua orang yang berani melawannya. Di saat Sudakar mau kabur, Shiva yang mengejar langsung ditabok sama emaknya. Ya langsung bleret lah si Shiva. Emaknya itu serem kalau udah marah, cok. Nah, di rumahnya si Devendra, Mohan pun juga ditabokin. Devendra itu nggak pernah ngajarin anak buahnya untuk berbuat curang. Nah, sekarang semua harus berdamai. Shiva juga dinyatakan menang dan nggak boleh ada pertikaian lagi. Devendra yang baik hati juga meminta maaf secara pribadi. Semoga permasalahan ini tidak membekas di hati. Jelas saja, Shiva juga meminta maaf karena tadi dia udah keburu emosi. Setelah menyerahkan medali dan hadiah, Shiva juga memberikan uang ke Shiva sebagai uang upacara bola kolah yang sebentar lagi akan digelar. Sesampainya di desa, Shiva pun langsung menyerahkan uang itu kepada sepupunya Guruva. FYI aja nih ya, seharusnya yang menjadi seorang demigod itu ya si Shiva, karena dia keturunan langsung demigod. Tapi karena kejadian 20 tahun yang lalu, ayahnya hilang tanpa jejak, Shiva itu nggak mau menjadi seorang demigod, dan peran itu pun diambil oleh sepupunya yang bernama Guruva. Bangkeknya, Rampa yang lihat ada cewek cantik nganggur, langsung kambuh ngacengannya. Dia pun meminta Depak untuk pergi duluan aja. Dia pengen melakukan tugas mulia dulu. Nah, di sebuah gubuk, Shiva, Depak, dan anak remaja yang bernama Lacu berkumpul buat makan siang. Shiva pun nanya kemana si Rampa pergi. Bangke, pas Rampa sampai di sana, dengkulnya udah kotor lumpur. Pasti habis main style guguk-gugukan ini Om Kumis. Udahlah, di saat itu mereka pun berencana nanti malam mereka akan berburu babi hutan. Tapi belum juga selesai ngomong, Kamala, ibunya si Shiva, datang pakai pentungan. Ya Shiva pun langsung ngacir ke rumah pohon lah. Kamala itu nggak suka kalau putranya berburu di dalam hutan. Nah, di sisi lain, di kantor polisi hutan, ada pemburu yang ngasih paha celeng ke Inspektur Murali. Ya, sebagai sogokan lah untuk polisi hutan. Melihat itu, Murali pun malah murka. Dia ngebukin para pemburu itu sampai bonyok-bonyok. Nggak lama berselang, datanglah komandannya si Murali. Dia tuh nggak suka melihat Murali yang gebukin warga lokal, karena bisa memicu konflik horizontal. Tapi Murali bilang dia tuh udah gedek sama para pemburu liar. Kalau terus dibiarkan, semua seisi hutan akan habis. Apalagi pemerintah akan mengubah hutan Kantara menjadi hutan lindung. Siang harinya, diperlihatkan Murali dan polisi yang lain berniat menandai batas hutan lindung. Di sana, Murali melihat ada warga desa yang baru aja mengambil sumber alam dari dalam hutan. Murali pun langsung marah dan meminta semua warga desa nggak mengambil apapun dari dalam hutan mulai saat ini. Karena status hutan Kantara akan menjadi hutan lindung. Shiva yang lihat itu langsung menghampiri. Shiva yang emang dasarnya itu tengil menyuruh semua orang lokal melakukan apapun yang mereka inginkan. Nggak usah peduliin omongan polisi botak kinclong ini. Dari dulu hutan ini sudah menjadi sumber pangan dan kayu untuk warga lokal. Ujuk-ujuk ada polisi botak baru datang dan melarang semuanya. Ente sehat bos. Malam harinya Shiva and the gang menuju hutan untuk berburu celeng. Nah, di dalam hutan Shiva mendengar suara kemeresek. Dia pun meminta semua teman-temannya untuk tenang. Rupanya Shiva melihat ada babi hutan yang bersembunyi. Tapi tidak dengan teman-temannya yang nggak ngeliat apa-apa. Anehnya, setelah tuh celeng ditembak, bangkainya nggak ada sama sekali. Setelah itu, mereka pun kembali masuk jauh ke dalam hutan Kantara. Di sana, Shiva kembali melihat celeng. Kali ini beneran bukan celeng jadi-jadian. Sialnya, suara tembakan itu didengar oleh polisi hutan yang sedang berpatroli. Setelah mendapatkan celeng yang mereka buru, mereka pun langsung bergegas pergi. Tanpa sadar kalau ada sosok celeng lain yang dekem di tempat yang dulu bapaknya Shiva menghilang. Malam harinya Shiva pun bermimpi kalau dia disatronin oleh sosok Deva Pranjuli yang berwujud celeng. Jelas saja Shiva pun langsung meriang panas dingin. Dia pun langsung pulang dan tidur di sebelah ibunya. Pagi harinya Kamala pun menyadari kalau anjing piaraan mereka itu dikasih makan daging celeng. Seketika itu juga Kamala pun ngamuk sama Shiva yang dibilangin susah bener. Di lain sisi, di kantor polisi hutan, polisi baru aja menangkap penebang kayu ilegal. Di sana juga Sudakar datang untuk menemui si Murali.
Intinya sih Sudakar ingin keringanan. Kalau semua penebang kayu ditangkepin, bisnis kayu juragannya bisa bangkrut. Setelah Sudakar pergi, dua polisi yang semalam patroli pun ngasih tahu kalau semalam terdengar suara tembakan pemburu liar. Tapi pas disatronin, pemburu-pemburu itu udah nggak ada. Mereka malah menemukan sebuah artefak yang sangat tua, sebuah aksesoris yang biasa dikenakan demigod ketika upacara bola kola. Keesokan harinya, diperlihatkan Murali datang ke kediaman Devandra. Intinya sih Devandra meminta Murali nggak perlu terlalu kolot. Dia dan warga desa setempat sangat menghormati Murali sebagai inspektur polisi hutan. Tapi mereka juga sudah hidup berdampingan dengan hutan Kantara semenjak ribuan tahun yang lalu. Pas Murali pergi, Devandra juga memberikan banyak hasil bumi untuk para polisi yang sedang berjaga. Singkat cerita, hari yang ditunggu pun tiba, hari upacara bola kola. Semua orang mempersiapkan diri untuk hari suci itu, di mana Deva Pranjuli akan memasuki demigod. Nah, pas upacara dilangsungkan, Murali kaget karena ada suara tembakan. Raffi, anak buahnya, bilang kalau itu bukan suara tembakan, tapi petasan, karena hari ini sedang diadakan upacara bola kola. Nah, di tempat perayaan, Lacu bilang ke Siva kalau kakaknya baru aja pulang dari kota. Seketika, Siva pun langsung terotap. Karena emang dari kecil, Siva itu sangat menyukai si Laila. Bener aja, pas Devandra datang, dia pun dicuekin sama si Siva karena ngeliat cewek yang cantik banget. Bukan dong, bukan yang ini, yang sebelahnya. Sadar akan hal itu, Devandra pun ketawa. Pantesan aneh dicuekin, cuk. Karena ada Laila, Siva yang biasanya paling males kerja malah bantuin bagiin makanan untuk warga desa. Siva, udah Siv, makanan aneh udah penuh nih. Setelah acara makan-makan, Siva langsung menghampiri Laila di pojokan. Tanpa aba-aba, itu perut semoknya Laila pun langsung ditoel-toel sama si Siva. Jelas saja, Laila pun langsung ngamuk. Nggak lama berselang, Maruli pun sampai di lokasi. Ngeliat ada orang ngelemparin petasan, Murali pun langsung ngambil tuh petasan dari tangannya si Abu. Dia itu nggak suka ada orang membuat keributan. Sontak, semua orang pun marah sama polisi baru itu. Tradisi mereka yang udah berjalan selama ratusan tahun, tahu-tahu ada polisi botak yang melarang menyalakan petasan. Ngeheknya, Murali itu malah nyolot dan bilang, apakah dewa kalian nggak akan mau datang kalau nggak dilemparin petasan? Sontak aja, kata-kata Murali membuat semua orang jadi emosi, termasuk si Siva. Untung aja, Devandra segera memisahkan mereka berdua. Kalau enggak, pasti akan terjadi pertumpahan darah. Singkat cerita, upacara bola kola pun kembali dilanjutkan tanpa ada gangguan lagi. Keesokan harinya, pas bangun bobo, Siva ketakutan karena Laila dan bapaknya datang ke rumahnya. Siva ngira kalau Laila itu pasti laporan ke bapaknya. Semalam perutnya itu didulit-dulit. Siva pun langsung bilang kalau dia itu nggak sengaja dan nggak akan mengulanginya lagi. Tapi Kurapan malah memuji keberaniannya si Siva. Lah, piye sih? Rupanya Kurapan itu memuji keberanian Siva yang menantang polisi Murali semalam. Adalah intinya sih, niat kedatangan mereka ke sana karena ingin meminta bantuan Siva. Kurapan pengen minta tolong omongin ke Devandra agar bisa ngasih kerjaan ke Laila yang baru aja selesai sekolah di kota. Dapat kesempatan buat jauh lebih dekat sama si Laila, ya udah gas kuy. Pak, bapak mah di belakang biar Laila itu nggak kecengkang. Ada aja ini idenya si Siva. Singkat cerita, mereka pun mendatangi pabrik kayu milik Devandra. Karena Laila lulusan sekolah kehutanan, Devandra pun ngasih link agar Laila itu bisa masuk ke kepolisian hutan. Mulai dari situ, Siva semakin getol buat deketin si Laila. Dia sering ngasih ikan buat Laila, sering ngapelin, pokoknya pepet terus dah. Sampai di titik, mereka pun mau tukeran iler di belakang layar tancap. Bangkainya, listrik tiba-tiba padam dan mereka hampir aja ketahuan. Siva, nyari tempat yang lain dong. Ini masih tanggung. Rampa bangke. Adalah intinya sih, mereka pun pacaran. Semenjak pacaran sama si Laila, Siva pun menjadi cowok yang tenang. Dia tuh nggak beringas kayak biasanya. Pokoknya anteng dah. Singkat cerita, Laila pun diterima menjadi polisi hutan. Di hari pertamanya, dia langsung diantar sama si Siva berangkat bekerja. Nah, pas mau laporan, Laila ngeliat Murali lagi memberikan pengarahan. Gara-gara Laila takut mengganggu tuh apel, dia pun menunggu. Sialnya, Murali itu malah menganggap Laila itu nggak becus. Di hari pertama aja udah telat. Pas tahu kalau Laila warga desa Kantara, Murali pun malah menyuruh si Laila langsung kerja untuk memberi penyuluhan kalau desa Kantara akan diusir dari rumahnya karena tempat itu merupakan hutan lindung pemerintah. Singkat cerita, polisi pun datang bersama dengan bantuan dari orang-orangnya si Sudakar. Intinya sih, mereka akan membuat batas-batas yang masuk ke dalam hutan lindung dan atau tidak. Laila yang anak baru langsung disuruh menjelaskan ke warga desanya sendiri. Jelas saja, Laila pun bingung mau ngomong apa. Gara-gara hal itu juga lah, warga desa pun menjadi marah. Mereka udah tinggal di sana selama beberapa generasi dan tidak ada yang mengusik.
Tapi semenjak Murali datang, semua jadi kacau. Bula yang udah nggak tahan langsung protes ke polisi botak, tapi dia malah langsung digaplokin bolak-balik. Ketika Siva tahu kondisi di desa, dia pun langsung berniat mengamuk, apalagi pas ngeliat ibunya didorong. पुलिस पुलिस छोड़ना मत काट डाल Sadar ini manusia barbar nggak bisa dibilangin baik-baik, Murali langsung mengeluarkan pistol. Tapi Siva nggak gentar, dia malah menantang Murali menembaknya. Beneran ditembak dong. Murali bilang dia sengaja meleset. Kalau Siva masih berbuat onar, maka kepala Siva yang angkat bolong. Alhasil Siva pun diikat dan melihat desanya digaris sebagai penanda hutan lindung. Malam harinya pas Laila pulang, dia pun langsung dimusuhin sama seluruh warga desa. Bahkan ayahnya nggak menyangka putrinya yang dia didik malah mengkhianati warga desa. Di saat itu Kamala pun meminta tolong ke Laila. Dari tadi Siva itu hanya terdiam nggak mau makan. Tapi pas dikasih makan sama si Laila itu malah didorong sama si Siva sampai kecengkang. Siva juga langsung mengambil pacul dan menimbun tanah yang sebelumnya dibuat oleh polisi. Keesokan harinya, seluruh warga desa yang rumahnya mau digusur mendatangi rumah Devandra. Devandra telah menyewa pengacara agar tanah para warga itu tidak disita oleh negara. Semua berkas warga harus diserahkan ke pengacara biar diproses agar bisa dinyatakan tanah mereka itu memang milik warga desa. Ngeheknya, Bula yang baru pertama kali melihat rumah Devandra sangat takjub. Dia malah celamitan mau masuk ke dalam rumahnya si Devandra. Seketika itu juga Mohan langsung gaplok si Bula sampai bonyok. Lihat itu, Siva yang emang lagi tensi tinggi nggak terima, dia pun langsung bales nabokin si Mohan sampai bonyok-bonyok juga. Untung aja Devandra datang tepat waktu. Dia marahin si Mohan agar jangan berbuat kasar ke warga desa yang lagi kesusahan ini. Malam harinya Siva dan teman-temannya malah lagi pada mabuk di rumahnya si Devandra. Ngeliat Siva yang selalu aja dibelain sama juragan mereka, Sudakar dan Mohan jelas saja nggak suka. Pas ada cewek pelayan yang mau pulang lewat, Devandra itu pengen langsung nyentilin tuh pelayan cantik. Namun pas mau tempur, Devandra malah kegep sama bininya. Bangkainya, bininya si Devandra itu udah tahu kalau suaminya itu emang sering main serong di belakangnya. Dia pun langsung nyuruh si Siva untuk nganterin Devandra ke gubuk di dalam hutan. Di perjalanan, Siva pun sangat berterima kasih karena Devandra menjadi tuan tanah yang amat baik. Devandra itu selalu membantu warga desa yang sedang mengalami kesulitan. Nah, pas sampai di gubuk, Siva pun disuruh nunggu si Devandra tanam-tanam ubi. Namun, pas tuan tanah lagi ngeden-ngeden enak, Siva itu malah mendengar suara yang serem. Suasana pun langsung berubah menjadi horor. Tahu gak om kaget? Diliatin demik-demikot, Siva pun langsung ngajar lah. Alhasil Devandra yang lagi enak-enak juga ikutan kabur. Siva ada apa? Senternya senter. Nyoh makan nih senter, biar dimakan demit sekalian. Koplak. Gara-gara semalam ngeliat yang serem-serem, Siva pun langsung meriang. Emaknya pun malah nyalain Siva dan teman-temannya gara-gara sering berburu celeng di hutan. Makanya Deva Parjuli marah sama mereka. Untung aja Guruva membela si Siva. Mungkin Siva itu cuma ketakutan, jadi dia berhalusinasi melihat Deva Parjuli. Lagi capek-capeknya Murali pun malah lewat sana. Di tengah jalan Siva langsung menodongkan senapannya. Wah, Rampah, senapanmu kayaknya rusak nih ya. Karena sekarang mereka dilarang memasuki hutan kantara lagi sama polisi, Siva itu malah tambah semangat untuk masuk ke dalam hutan. Dia itu malah jadi lebih sering menebang pohon dan berburu celeng untuk membuat Murali kesal. Bahkan Siva memesan senapan yang lebih besar dari pandai besi desa yang bernama Mayakara. Gara-gara si Siva, polisi pun nggak mau tinggal diam. Mereka membangun portal agar pemburu liar nggak bisa lewat bebas. Tapi malam harinya tuh portal pun malah dicolong sama Siva CS, cok. Pernah nih ya, si Bula itu kegep lagi gotong-gotong dahan pohon. Dia beralasan kalau batang pohon itu baik untuk kebotakan. Istrinya lah yang menyuruh dia mengambil tuh dahan pohon. Jelas saja disinggung-singgung botak. Murali pun langsung emosi dan menyuruh si Bula mengembalikan tuh dahan pohon. Tetapi bener pak, ini bagus buat kebotakan. Coba deh bapak pakai. Oh wedus. Malam harinya Sudakar pun menemui si Murali. Dia menawarkan bantuan untuk menangkap si Siva, asalkan dia diberi keleluasaan untuk menebang pohon di hutan. Karena jengkel sama si Siva, ya udah Murali pun setuju. Di saat yang bersamaan, Siva CS lagi menebang pohon di dalam hutan. Nah, dikala itu Siva menyadari ada mobil Murali yang hendak lewat.
Mereka pun langsung menghentikan penerbangannya. Tapi karena gergajinya tertinggal, Shiva langsung sigap mengambil tuh gergaji. Sialnya gara-gara itu, tuh pohon gede pun malah tumbang yang nggak sengaja menimpa mobilnya si Murali. Gara-gara hal itu jugalah Shiva dan yang lain pun jadi panik. Mereka nggak menduga akan membunuh orang. Bingung kudu gimana, Shiva CS pun mendatangi Davendra. Jelas Davendra marah, tapi Davendra bilang dia akan mengatur semuanya. Untuk sementara waktu, Shiva CS mending menghilang aja sampai situasi kembali kondusif. Ya udah, Shiva pun setuju. Keesokan harinya, polisi pun mulai mencari keberadaannya si Shiva. Seluruh desa pun diubek-ubek untuk mencari keberadaannya si Shiva. Di pelariannya, teman-temannya si Shiva pada takut. Mereka itu nggak menyangka mereka akan membunuh orang. Tapi Shiva mencoba menenangkan teman-temannya, karena mereka itu belum pasti membunuh orang atau enggak. Toh mereka juga nggak sengaja. Di kala itu, Shiva pun mojok karena pengen kencing. Seketika, api obor yang dia bawa langsung padam. Dari belakang, keluarlah sosok babi hutan yang menggunakan aksesoris seperti legenda Deva Parjuli. Jelas saja, Shiva pun langsung hibrid. Sosok itu pun langsung hilang pas Shiva terjatuh ke tempat dulu ayahnya hilang. Oh wedus, om kirain beneran cuman mimpi toh. Karena takut dengan Deva Parjuli, Shiva pun memutuskan untuk kembali ke desa. Mereka pun lihat banyak polisi yang berpatroli. Mereka pun berencana untuk pulang ke rumah mereka masing-masing dan mengambil apa yang bisa mereka ambil untuk sanggup pelarian. Ketika Shiva pulang, dia pun langsung diomelin sama emaknya. Ngeheknya, pas si Bula mau pulang, dia hampir aja kegep sama polisi. Dengan berangkang-berangkang, dia pun berhasil pulang ke rumah. Bangkeknya, pas masuk ke dalam rumah, rumahnya itu malah lagi dijadiin markas polisi dadakan. Ya udah lanjut deh makannya, tak jalan-jalan lagi. Lain Bula, lain si Rampa. Dia yang lihat ada cewek nganggur di jamban, jiwa ngacengannya pun kembali bergelora. Kambingnya tuh cewek adalah Polwan. Depak juga nggak mau kalah begonya. Dia yang lagi mengambil stok makanan di warung malah kegep sama polisi yang mau beli minuman. Alhasil semuanya pun diuber-uber sama polisi. Pas diuber-uber itu, Abu itu malah langsung ledakin petasan, yang mana mereka pun bisa kembali melarikan diri. Keesokan harinya diketahui kalau Murali dan yang lain selamat nggak mati, cuman babak belur aja. Tapi Murali udah gedek banget sama si Shiva dan berjanji akan menangkap si Shiva dan teman-temannya itu. Di saat yang bersamaan, Shiva terbangun karena mendengar suara kericik-kericik. Tiwas sudah ketakutan, rupanya itu si Lela yang datang. Melihat ada sosok polisi, Rampa itu langsung ngacir kabur. Ternyata Lela itu datang bukan untuk menangkap mereka semua, melainkan membawakan makanan untuk mereka. Tapi Shiva yang masih emosi nggak sudi makan makanan yang dibawa oleh si Laila dan si Lacu. Nggak lama kemudian, Rampa pun kembali. Dia protes, dia udah ngos-ngosan, teman-temannya malah lagi enak-enak makan. Bangkeknya, karena Shiva dan Laila yang terus berdebat, Laila pun jengkel dan mengambil semua makanan itu. Lah, baru juga sesuap udah mau diambil lagi. Malam harinya di depan rumahnya si Laila, udah ada ikan yang ngegantung. Rupanya Shiva itu sadar kalau dia itu udah salah sama si Laila. Ya udah, Laila pun berniat membuatkan makanan untuk si Shiva. Tapi pas ngeliat Laila yang mengkokok-mengkokok, nafsu Shiva pun langsung naik. Habis itu nggak perlu om ceritain kan ya. Gebleknya pas ngeliat rumahnya kebuka, Kurapan pun langsung masuk. Gimana sih kamu, Dok? Buka rumah, gimana kalau ada orang masuk-masuk? Loh, kok ada Shiva? Iya, ini aku. Kamu ngapain? Ngupas kelapa, Pak. Itu kan batok kelapa. Ya Pak, maaf, nggak tahu. Setelah makan malam sambil ngos-ngosan, Shiva dan Laila pun naik ke rumah pohon. Laila bilang dia akan mengundurkan diri jadi polisi hutan. Dia itu nggak tega melihat warga desa ditindas oleh polisi. Shiva juga berkata kalau besok dia akan menyerahkan diri agar teman-temannya tidak diuber-uber sama polisi lagi. Dan malam itu mereka pun ski di papap enak-enak tembak dalam. Nah pas terbangun, Shiva dan Laila pun kaget karena di bawah udah menunggu polisi yang amat banyak. Semalaman mereka nungguin orang ngos-ngosan di atas rumah pohon. Alhasil Shiva pun ditangkap. Murali itu udah tahu nggak perlu nguber-nguber si Shiva yang licin kayak belut, tinggal nunggu Shiva mendatangi si Laila. Nah karena Laila menyembunyikan buronan, Laila pun akan diskorsing dan akan ditentukan hukumannya apa. Di saat itu Shiva nggak terima dan pengen melawan. Namun Murali langsung menodongkan senapannya si Shiva ke mukanya si Shiva. Tapi pas ditembakkan, tuh senapan pun malah meledak yang menyebabkan muka Murali terbakar. Nah pas dimasukin ke sel penjara, ternyata teman-temannya itu udah nongkrong di sana duluan. Rupanya semua ini gara-gara si Rampa yang ngacengan. Dia tuh ketangkep pas nggodain Polwan. Shiva pun marah, bisa-bisanya ketangkep cuman gara-gara cewek. Lah ente sendiri ketangkep gara-gara apa?
Gara-gara kelonan sama si Layla. Podo ae, bos. Di lain sisi, Devendra mendengar berita tentang penangkapannya si Siva. Devendra aslinya kesel. Kenapa Siva harus pulang ke kampung, bukannya bersembunyi seperti yang dia perintahkan. Devendra pun menyuruh si Sudakar untuk terus memantau keadaan dan laporkan semua update terbaru. Di malam itu juga, Guruva menelpon si Devendra. Guruva meminta bantuan Devendra untuk membebaskan si Siva. Devendra pun berjanji akan berusaha semaksimal mungkin. Beberapa hari kemudian, seluruh warga desa pun mendatangi rumahnya si Devendra untuk menanyakan status tanah mereka yang akan disita negara. Devendra bilang semua sudah dia handle, tinggal menunggu waktu aja. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan Layla yang sering menjenguk Siva di penjara. Sampai suatu hari, Guruva yang baru pulang dari kuil ditintin-tintin sama si Devendra. Devendra pun mengajak Guruva untuk bareng dengan dia. Intinya sih, Devendra bilang kalau dia akan membantu membebaskan si Siva dan yang lain. Tapi Devendra punya satu permintaan ke Guruva. Devendra pun mengajak Guruva ke sebuah tempat. Di sana, Devendra ngasih tahu kalau sejauh mata memandang, dulu tempat itu adalah tanah keluarganya. Devendra menjanjikan 3 hektar tanah kalau Guruva bersedia membantunya. Bantuan apa dulu, Nich? Di lain sisi, Siva dan teman-temannya berencana melarikan diri dari penjara. Abu pun menjelaskan rencana masterpiece-nya. Ngeheknya pas lagi ngomongin pelarian, penjaga malah datang dan ngeliat tuh rencana pelarian. Yang ngeheknya lagi, tuh areng dipegang sama si Bula. Ya si Bula langsung digaplokin lah. Padahal dia tuh nggak tahu apa-apa, cok. Malam harinya di desa terdengar suara mobil yang lewat. Jelas saja orang-orang pada terbangun karena nggak biasanya ada mobil yang datang ke desa mereka, khususnya di malam-malam. Ketika Kamala dan Lacu mengecek sumber suara, mereka melihat tubuh Guruva yang sudah terbujur kaku tewas dengan luka tusukan di perut. Tentu aja teriakan Kamala membuat seluruh warga desa langsung berdatangan. Di malam itu juga Siva pun terbangun. Dari balik selnya, Siva melihat sosok penari bola kola yang sedang menangis. Tapi pas didekati, sosok itu langsung hilang. Waduh, nggak hilang ternyata. Keesokan harinya, upacara kematian Guruva pun digelar. Devendra juga datang ke sana untuk memberikan ucapan bela sungkawa. Devendra pun berjanji dia akan mencari orang yang telah membunuh Guruva. Setelah kematian Guruva, semua warga desa pun larut dalam kesedihan dan ketakutan. Setelah Guruva mati, siapa yang akan menjadi sosok demigod Parjuli? Satu-satunya orang yang layak menjadi demigod adalah si Siva. Tapi sekarang dia sedang mendekam di penjara. Keesokan harinya, Kamala dan Layla pun datang mengunjungi si Siva. Mereka memberitahu kalau Guruva telah tewas dibunuh. Seketika dunia Siva pun langsung runtuh karena sepupu yang sangat dia sayangi telah tewas. Di sisi lain, Murali kedatangan petugas dari kota. Petugas itu ngasih tahu ada masalah administratif. Mereka nggak bisa mengubah hutan Kantara menjadi hutan lindung karena seluruh sertifikat tanah warga desa Kantara sudah diubah menjadi milik Devendra. Lah kok iso? Malam harinya diadakan rapat tertutup. Intinya sih Murali sadar kalau semua ini adalah siasat dari Devendra sejak awal. Dia itu emang pengen menguasai seluruh hutan Kantara untuk kepentingannya sendiri. Sialnya, ada polisi yang berkhianat. Dia menelpon rumah Devendra agar Devendra bisa mendengar semua pembicaraannya si Murali. Sadar kebangkaiannya sudah mulai kebongkar, Devendra pun mengeluarkan kartu asnya. Dia menyuruh si Sukandar untuk menebus Siva dari dalam penjara. Devendra berniat mengadu domba antara Siva dan Murali. So, kita flashback bentar yuk. Di saat itu, Devendra pengen minta bantuan Guruva. Dia ingin Guruva berpura-pura kerasukan Deva Parjuli dan bilang kalau seluruh hutan harus dikembalikan ke tangan keturunan raja. Bila Guruva bersedia, Guruva akan dikasih tanah 3 hektar. Jelas saja, Guruva menolak mentah-mentah. Semua orang menganggap Devendra itu sebagai orang yang sangat baik, seperti layaknya dewa. Gimana bisa Devendra punya pikiran jahat seperti ini? Karena Guruva menolak, Devendra yang kalap langsung menikam si Guruva. Setelah itu, Devendra pun bingung. Dia pun meminta bantuan Sudakar untuk membawa jasad Guruva ke desanya, agar seolah-olah Guruva itu dibunuh oleh polisi alias Murali. Singkat cerita, Siva pun dibebaskan. Setelah bebas, Siva langsung dipanggil oleh Devendra ke pabrik kayu. Di sana, Siva pun dihasut kalau Guruva itu kemungkinan dibunuh oleh si Murali. Dan Siva itu harus membalas dendam atas kematiannya si Guruva. Siva yang emosi ditambah dia lagi mabok, jelas saja langsung percaya mentah-mentah. Setelah Siva pergi, Devendra memerintahkan Sudakar untuk membawa orang-orang terhebatnya. Siapa saja di antara Murali dan Siva yang menang, langsung bunuh agar tidak ada yang bisa mengganggu rencananya. Nah, pas mau mengambil senjata di Pandai Besi Mayakara, Siva dikasih tahu fakta yang sebenarnya.
Di malam itu, Mayakara sempat ngeliat kalau Devendra lah yang menaruh mayat Guruva di desa. Sontak Shiva kaget karena orang yang sangat dia hormati ternyata adalah sosok iblis yang membunuh sepupunya yang sangat dia sayangi. Sialnya, pembicaraan itu didengar oleh Sudhakar dan Mohan. Sudhakar pun berniat nanya dulu ke Devendra mereka itu harus apa. Tapi Mohan yang emang dendam sama si Shiva berniat membunuh si Shiva sekarang juga. Ya udah, Shiva pun langsung melawan si Mohan dan antek-anteknya. Lihat Nirajaya berantem masa Ayam ceritain. Singkat cerita, Shiva berhasil mengalahkan Mohan dan antek-anteknya. Setelah itu, Shiva pun langsung mendatangi rumahnya si Devendra. Dia itu belum tahu kalau kebusukannya sudah diketahui oleh si Shiva. Shiva pun langsung duduk dan minta makan. Dengan menahan emosi, Shiva ingin mengajak Devendra bertemu di desa. Nah, pas hendak pulang, Shiva terjatuh karena dikagetkan oleh sosok demigod Parjuli yang tiba-tiba muncul. Di saat bangkit, Shiva melihat sosok celeng Parjuli. Seketika itu juga, Shiva langsung mengejar sosok celeng itu masuk ke dalam hutan. Anehnya, sosok itu kembali hilang pas Shiva memasuki lokasi tempat dulu ayahnya menghilang. Nah, di desa, Murali pun ngasih tahu warga desa kalau mereka semua itu udah ditipu oleh si Devendra. Devendra itu aslinya itu jahat. Awalnya sih warga desa nggak ada yang mau percaya dengan si Maruli karena selama ini Murali lah yang mereka anggap jahat. Tapi pas Shiva kembali, Shiva menjelaskan kalau Devendra lah yang telah membunuh si Guruva. Sontak semua warga desa pun jadi kaget. Warga desa yang marah pun berniat menyerang rumahnya si Devendra. Tapi Shiva berkata nggak perlu, mereka lah yang akan datang ke sini. Shiva juga menyingkirkan egonya. Dia meminta tolong ke Murali untuk ikut melindungi warga desa. Ya udah, Murali pun setuju. Toh semenjak awal dia emang nggak pernah punya dendam dengan warga desa. Dia tengel itu cuman karena menjalankan perintah dari negara. Tak lama berselang, anak buah Devendra pun datang. Gak perlu banyak ngomong deh, mereka pun langsung membakar rumah-rumah warga desa dan perang. Dikala semua orang pada tawuran, Devendra itu malah cuma melihat pembantaian itu dengan santuy. Nah, dari jauh Devendra juga nembakin orang-orang suku Kantara. Bahkan pas ada anak kecil, Devendra itu nggak segan untuk menembaknya. Sudhakar yang lihat bosnya udah jadi sosok iblis sebenarnya bingung harus gimana. Nah, di rumahnya si Abu, dia yang mau ngambil petasan, akhirnya malah mengorbankan diri, meledakkan rumahnya beserta anak buahnya si Devendra. Di saat itu, Murali juga hampir dibunuh. Untung aja, Shiva datang tepat waktu untuk menyelamatkan si Murali. Sadar ini manusia kuat banget, Devendra pun malah menembak si Depak. Bener coy, setelah melihat Depak yang terkapar tewas, Shiva pun langsung goyah. Nah, pas Algojo Devendra hendak menembak Depak, Sudhakar meminta senapan. Dia akan menembak Shiva dengan tangannya sendiri. Tapi ternyata Sudhakar itu malah menyelamatkan si Shiva. Dia nggak kuat melihat kegilaan bosnya yang sudah di luar nalar. Karena hal itu juga lah, Sudhakar pun tewas ditembak sama si Devendra. Nah, pas mau menyerang Devendra, Algojo pun langsung menghalau si Shiva. Kali ini Shiva nggak bisa berkutik karena Algojo itu sangat kuat dan hebat. Sialnya pas dilempar, kepala Shiva malah kebentur batu hingga pingsan. Namun tak lama kemudian tubuh Shiva pun langsung bangkit. Rupanya batu itu adalah batu suci Deva Parjuli. Karena hal itu juga lah Shiva kerasukan Deva penjaga Galiga. Karena sekarang tubuhnya sudah menjadi setengah dewa, Shiva yang kerasukan pun langsung membunuh satu persatu anak buah Devendra.
Bahkan Algojo yang sebelumnya tengil langsung dipelintir sampai kepalanya mengsol. Dari dalam tanah dekat batu Parjuli, Shiva mengambil pedang raja yang dulu terjatuh. Nggak perlu waktu lama, Devendra pun langsung tewas dipenggal. Sesuai janji, siapapun keturunan raja yang berniat mengambil tanah yang dijanjikan, maka darah akan tertumpahkan. Dan filmnya pun masih dinyempil dikit. 1 tahun kemudian diperlihatkan kalau Shiva sekarang menjadi demigod untuk Deva Parjuli. Diperlihatkan juga kalau Layla sekarang sudah mengandung anak dari si Shiva. Di sana Deva Parjuli memanggil Murali untuk maju. Dia menyuruh semua orang bersatu untuk melindungi hutan Kantara. Setelahnya, Shiva pun berlari ke dalam hutan. Di sana, dia melihat sosok ayahnya. Sama seperti ayahnya dulu, sosok Shiva pun langsung menghilang ketika memasuki bekas sumur suci Kantara. Dan filmnya pun berakhir. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian mau lihat prequel film ini, Om udah upload di channel utamanya Om ya. Linknya udah Om taruh di deskripsi. Kalau kalian suka sama film ini, silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa di hype dan di subscribe ya. Kalau ada yang mau support Om bisa dengan super thanks. Om bakal terima kasih banget. Terima kasih juga udah nonton sampai detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan Birmilatin.